Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Iman Pahlawan Iman. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 menyebutkan sebanyak 15 kali mengenai karena iman atau melalui iman. Bagaimana pahlawan iman dalam perjanjian lama dibenarkan. Pasal yang sama juga menyebutkan tentang para nabi di ayat 32 dan ibu-ibu di ayat 35 dan orang lain di ayat 36. Mengenai mereka yang rela mati oleh sebab imannya. Sebelum kematian mereka kita dapat membaca bagaimana mereka dibenarkan oleh sebab iman dan sesuatu yang lebih baik menantikan mereka. Yang pertama disebutkan dari pahlawan iman adalah nama Habel. Untuk itu Patriarchs dan Prophet halaman 72 menuliskan Habel memahami prinsip-prinsip penebusan yang mulia itu. Ia melihat dirinya sendiri sebagai seorang yang berdosa. Ia melihat dosa dan hukuman dosa, yakni kematian yang berdiri di antara jiwanya dan persekutuan dengan Allah. Ia membawa korban yang disembelihnya, yaitu sebagai suatu kehidupan yang dikorbankan. Dengan demikian ia mengakui penumpahan darah korban tersebut. Ia memandang kepada korban yang akan datang di masa mendatang, yaitu kematian Kristus di salib Kalvari. Ia percaya akan penebusan yang akan dilakukan Kristus. Ia memiliki saksi bahwa ia dibenarkan dan persembahannya diterima. Sampai sekarang Habel masih tetap bicara kepada kita walaupun ia telah mati. Ia berbicara bahwa keselamatan itu adalah hanya melalui Yesus dan kita patut mempunyai iman kepada Yesus sebagai sumber keselamatan kita. Satu hal yang menarik ialah bahwa sering sekali kata iman yang digunakan dalam perjanjian baru menggambarkan para pahlawan iman dalam Ibrani 11 dalam arti yang lebih luas. Misalnya, melalui iman akan kasih karunia Kristus, Bartimius yang buta itu menerima penglihatannya. Sebab Yesus berkata dalam Markus 10 ayat 52, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian juga dengan iman dari bapaknya seorang anak yang dirasuk setan yang patut dikasihani bisa mendapatkan kesembuhan. Bapa yang hampir putus asa itu berkata dalam Markus 9 ayat 24 bahwa aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. The Desire of Ages halaman 317 mengatakan, imanlah yang menghubungkan kita dengan surga dan memberi kita kekuatan untuk mengatasi kuasa kegelapan. Di dalam Kristus Allah telah menyediakan sarana untuk menaklukkan setiap sifat dosa dan menolak setiap pencobaan betapapun kuatnya. Tetapi banyak yang merasa bahwa mereka kurang iman dan karena itu mereka menjauhi dari Kristus. Biarkan jiwa-jiwa ini dalam ketidakberdayaan mereka menyerahkan diri mereka kepada belas kasihan Juru Selamat. Ia yang menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan ketika ia berjalan di antara manusia adalah penebus yang sama kuatnya saat ini. Iman datang dari firman Tuhan, kemudian peganglah janjinya. Barang siapa yang datang kepadaku, aku tidak akan diusir dengan bijak. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 6 ayat 37. Lemparkan diri Anda di kakinya dengan seruan, Tuhan, saya percaya, bantulah kami dari ketidakpercayaan. Kami tidak akan pernah binasa saat kamu melakukan ini. Kiranya iman kita akan senantiasa bertumbuh dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati.